3 tahun perang, dan kini Zelensky mulai bicara apa adanya. Dalam wawancara eksklusif dengan Wallace Online, media asal Hungaria, Presiden Ukraina itu tak lagi menyembunyikan kemarahannya, bukan hanya kepada Rusia, tapi juga pada mereka yang dulu ia sebut sekutu terdekat. Zelensky mengaku, Ukraina kini berada di titik paling rapuh. Setiap hari katanya, terasa seperti satu langkah lebih dekat ke jurang. Negaranya terus berdarah, terus kehilangan generasi mudanya, sementara dunia mulai lelah memperhatikan. Dan yang lebih mengejutkan, dalam wawancara itu, ia menyebut nama Cina. Bukan sekali, tapi 2 kali. Bukan karena strategi, bukan karena diplomasi, tapi karena kekecewaan. Kekecewaan yang selama ini tertahan, akhirnya meluap lewat kamera. Ia mengatakan, jika Amerika Serikat dan Cina benar-benar ingin perdamaian, maka mereka seharusnya tidak hanya duduk di meja perundingan dan berbicara tentang solusi politik. Mereka harus memberi Ukraina senjata, rudal, dan sistem pertahanan strategis, bukan sekedar janji kosong. Dengan itu katanya, kami bisa memaksa Putin menghentikan perang, bukan dengan harapan, tapi dengan kekuatan. Lebih lanjut, Zelensky mengklaim bahwa ia telah menyerahkan daftar permintaan senjata strategis kepada Trump saat kunjungannya ke Amerika Serikat di awal tahun. Senjata yang bisa mengubah jalannya perang, membuka celah kemenangan, dan menutup ruang kompromi dengan Moskow. Ia berkata, beri kami daftar ini, dan tak peduli seberapa keras Putin menolak, ia akan dipaksa menerima gencatan senjata. Namun, isi wawancara itu juga mengandung satu pengakuan yang jauh lebih tajam. Mungkin yang paling jujur sejak perang ini dimulai, Ukraina saat ini hanyalah pion. Pion dalam konflik panjang antara 2 kutub kekuatan, Barat dan Rusia. Zelensky bahkan menyebut bahwa negara-negara Barat kini mulai menarik dukungan. Mereka mulai ragu, mereka mulai menghitung ulang. Beberapa memberi alasan bahwa Ukraina belum memobilisasi cukup banyak rakyatnya, khususnya mereka yang berusia di atas 18 tahun. Pesan tersiratnya jelas, jika kalian sendiri belum berjuang total, mengapa kami harus terus mengucurkan dana, amunisi, dan dukungan politik untuk perang yang tak kunjung dimenangkan? Zelensky kecewa. Tapi di balik kekecewaan itu, tersimpan satu kebenaran pahit, bahwa ini bukan lagi soal Ukraina. Ini adalah soal siapa yang mengendalikan dunia. Barat membangun narasi tentang kebebasan negara memilih jalan pembangunannya sendiri. Tapi sejarah tak pernah benar-benar membuktikan itu. Krisis rudal Kuba tahun 1962 adalah contoh sempurna. Ketika Kuba mencoba mendekat ke Soviet, Amerika nyaris memulai perang nuklir global. Kini, Rusia menggunakan logika yang sama terhadap Ukraina dan NATO. Dan yang menyedihkan, dunia pura-pura lupa bahwa semua kekuatan besar bermain dengan logika hegemoni yang sama. Zelensky berharap Cina dan Amerika berdiri di sisinya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, dunia tidak bekerja seperti itu. Cina tak pernah berjanji menyelamatkan Ukraina. Amerika pun, pada akhirnya, enggan masuk terlalu dalam. Karena yang sedang mereka pertaruhkan, bukan moralitas, tapi pengaruh. Dan ketika Zelensky menyadari hal itu dalam wawancara ini, itu bukan lagi suara seorang presiden. Itu suara seorang yang akhirnya sadar bahwa Ukraina bukan subjek perjuangan, tapi hanya papan catur. Di tengah konflik global yang ditentukan bukan oleh rakyatnya, melainkan oleh para pemain besar yang duduk jauh dari janakawan rudal.